Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dalam acara Mimbar Kembar Online GSCA Pniel Surabaya dan GSCA Anugerah Kemendung. Hari ini saya terberkati dari pembacaan kita yang terambil dari surat 1 Tesalonika pasal 4. Saya terberkati dari perikop nasihat supaya hidup kudus. Di sini Rasul Paulus memberikan suatu nasihat kepada jemaat di Tesalonika saat itu, di mana dalam kehidupan saat itu standar kekudusan sangat rendah. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika agar mereka lebih sungguh-sungguh lagi melakukan kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah yang dituliskan di sana? Yang pertama adalah hidup kudus. Mari kita baca di dalam ayat 3 sampai 5. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 sampai 5 yang demikian bunyinya. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sangat ditekankan bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan telah ditebus oleh darahnya, orang-orang percaya harus hidup dalam pengudusan hari lepas hari. Di sini dicontohkan dalam hubungan suami istri. Tetapi secara umum kita sebagai umat pilihan, umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus senantiasa hidup di dalam kekudusan. Karena kita adalah mempelai wanita Kristus. Di dalam kehidupan kita di akhir zaman ini, kita sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita harus senantiasa menjaga kehidupan kita, hidup benar dan hidup kudus, menjauhi hal-hal yang cemar, percabulan, hawa nafsu, sehingga kehidupan kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Dan saya rindu kita semua, baik orang tua, baik anak-anak muda, kita harus waspada bahwa dunia ini begitu jahat dan sangat menakutkan. Apa yang ditawarkan oleh dunia ini bisa menjerat kita jika kita tidak bijak dan berhati-hati. Sebab itu kita harus setia dan rajin membaca firman Tuhan dan menjaga saat-saat intim kita bersama Tuhan, supaya kita bisa menangkal segala godaan dunia yang akan menyesatkan kehidupan kita dan mencemarkan kehidupan kita. Mari kita tetap menjaga hidup kudus. Dan yang kedua, hal yang dikehendaki oleh Allah yaitu hidup di dalam kasih persaudaraan. Kita baca di ayat 9 sampai 10. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam melakukannya. Jika kita telah menerima kasih Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus hidup di dalam kasih dengan sesama kita, terutama dengan saudara-saudara kita, dengan saudara kandung kita, dengan saudara seiman kita. Kita harus saling mengasihi. Dan
Hal itu jika sudah kita lakukan, kita harus meningkatkan lagi seperti yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus, lebih sungguh-sungguh lagi supaya kita semakin hari semakin menjadi serupa seperti Kristus. Dan yang ketiga, apa yang dikehendaki Allah yang dituliskan oleh Rasul Paulus, kita baca di dalam ayat 11 sampai 12. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka. Kehendak Allah adalah yang ketiga, supaya kita hidup tenang dan bekerja dengan tangan. Rasul Paulus menasihatkan supaya kita hidup tenang, hidup damai dengan mengurusi persoalan kita sendiri dan tidak mengurusi persoalan orang lain. Maksudnya bukan kita tidak peduli jika ada orang menderita dan minta tolong kepada kita, tetapi maksudnya di sini adalah kita fokus kepada rumah tangga kita, fokus kepada perkembangan iman kita lebih dahulu, di mana kita harus membangun manusia rohani kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih harus kita tingkatkan terlebih dahulu. Kita membangun komunitas yang baik. Jika kita bertemu dengan saudara-saudara kita, kita mempercakapkan firman Tuhan. Jangan sampai kita mempercakapkan hal-hal yang di luar itu. Kita tidak boleh sembarangan berucap kata, menggosipkan orang lain. Itu tidak berkenan kepada Allah. Allah ingin kita saling membangun, saling menopang dengan kasih di dalam persaudaraan. Dan kita hidup tenang dan damai dengan tidak mencampuri urusan orang lain. Jika kita tidak diutus oleh Tuhan untuk masuk dalam persoalan orang lain, kita menunggu waktu Tuhan dengan cara mendoakan saudara kita yang mungkin sedang ada dalam masalah. Tetapi jika orang tersebut datang kepada kita dan meminta bantuan kepada kita, minta nasihat atau pertolongan, maka kita melakukan menasehati mereka dari firman Tuhan dan kita melakukannya dengan kasih. Dan kita menjaga kerahasiaan persoalan saudara kita itu dan tidak menceritakan kepada orang lain. Dan kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Dengan demikian kita akan bisa hidup tenang di mana kita hidup, baik itu di lingkungan kita ataupun di dalam komunitas kita di jemaat. Dan selanjutnya Rasul Paulus menasihatkan supaya kita bekerja dengan tangan. Maksudnya kita tidak malas, tetapi kita menjadi orang-orang yang rajin. Walaupun kita adalah orang-orang tebusan, yang dikatakan kita adalah anak-anak raja, tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita harus menjadi orang yang giat, orang yang rajin, yang memanfaatkan waktu dengan baik, memaksimalkan potensi yang kita miliki. Kita giat bekerja seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus yang memiliki tugas yang begitu berat dari Bapa. Waktunya hanya singkat, hanya 3,5 tahun. Tuhan Yesus menuntaskan tugas yang diberikan Bapa kepadanya dengan sempurna. Dan sebagai murid-muridnya, kita harus mencontoh, meneladani kehidupan Tuhan Yesus yang memanfaatkan waktu dengan efektif, rajin bekerja. Demikian juga Rasul Paulus telah memberi teladan, walaupun dia adalah seorang rasul yang memberitakan Injil, tetapi Rasul Paulus juga bekerja dengan tangannya. Hidupnya tidak tergantung dari belas kasihan orang ataupun meminta-minta, tetapi Rasul Paulus bekerja dengan giat. Itulah yang menjadikan kita sebagai orang-orang percaya, kehidupan kita tidak menjadi batu sandungan. Dengan kita giat bekerja dengan tangan kita dan kita tidak tergantung kepada orang lain, maka kehidupan kita akan menjadi garam dan terang dunia. Jika kita memberitakan Injil,
kehidupan kita tidak menjadi batu sandungan. Nah, Bapak Ibu, inilah berkat yang saya peroleh hari ini, bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan ada satu nasihat yang begitu penting yang ditulis oleh Rasul Petrus bagi kita. Mari kita baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua, mari kita menjaga kehidupan kita kudus, tidak bercacat celah, dan tidak menjadi batu sandungan dengan meneladani kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menutup dengan doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk nasihat-Mu pada pagi hari ini, mengenai kami harus hidup kudus, kami hidup rukun, saling mengasihi, dan kami hidup dengan tenang dan bekerja dengan giat dalam mengisi kehidupan kami. Itulah gaya hidup kekristenan yang sejati, sehingga kehidupan kami tidak menjadi batu sandungan, tetapi mempermuliakan nama Bapa di surga, dengan kami meneladani kehidupan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya dengan kuasa Roh Kudus dan dengan firman-Mu, Tuhan akan memampukan kami anak-anak-Mu semua untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kami ingin lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan, hidup kudus, hidup dalam kasih, hidup dalam giat bekerja, dan hidup tenang. Terima kasih Bapa di surga, oleh kuasa-Mu kami dimampukan untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Sepanjang hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kami membawa keluarga kami, diri kami, orang-orang yang kami kasihi, kami berlindung kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Amin.